Terbangunlah Angling dari tidurnya sambil kebingungan. Pocong itu minta disempurnakan. Waduh, sempurnain dalam hal apa? Gak tahu, minta disempurnakan aja. Tak lama kemudian pemilik rumah itu keluar. Assalamualaikum, kembali lagi ke cerita horor. Di cerita kali ini adalah pendakian ke Gunung Karang, tapi bukan untuk ngecamp, melainkan berziarah ke salah satu makam keramat Tubagus Ki Jagaraksa Panohokan. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum kita melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke sosmed kalian semua agar gue semakin semangat menceritakan cerita horor. Sebelumnya, gue mau terima kasih untuk teman gue yang mau berbagi cerita horor ini. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Ada dua sahabat, sebut saja Angling dan Dharma. Angling yang memiliki ide untuk berziarah ke Gunung Karang, lalu nelpon Dharma. Halo Dharma, lu sibuk gak hari ini? Enggak, ada apa? Nanti sore siap-siap ya. Siap-siap mau kemana? Gunung Karang yuk, ziarah. Udah lama nih kita gak ziarah. Wah, ide bagus tuh. Oke deh. Sore pun tiba. Angling pun pergi ke rumah Dharma untuk menjemputnya. Assalamualaikum. Udah siap belum? Iya, udah. Ayo guys, woi. Angling dan Dharma pun pergi ke Gunung Karang di sore itu dengan mengendarai sepeda motor. Nah, pas di tengah-tengah perjalanan, kemalamanlah tuh mereka berdua. Pas tiba di daerah Kampung X, perjalanan pun serasa sepi dan hanya mereka berdua yang melewati jalanan itu. Tiba-tiba, aduh, kenapa? Ban bocor, mana masih jauh lagi ke perkampungan. Waduh, kacau. Yaudah, dorong aja. Nah, pas Angling dan Dharma sedang mendorong motor, tiba-tiba terdengarlah suara bed. Oke, di sini gue ceritain. Mungkin kedatangan sosok makhluk gaib itu ada tandanya. Contoh, suara bebek di malam hari tidak lazim bukan suara bebek, suara burung gagak. Itu banyak tanda kedatangan sesosok makhluk yang sedang berada di sekitaran kita. Contoh, bebek. Suara bebek di malam hari itu bertanda ada sesosok pocong. Suara ayam di malam hari itu bertandakan adanya sesosok kuntilanak. Dan ada lagi seperti bau-bauan. Contoh, bau kembang melati, bau kambing badrot, dan bau minyak dan bau kemenyan. Contoh, bau kembang melati itu bertandakan sosok kuntilanak. Bau domba itu bertandakan datangnya sesosok genderuwo. Dan kalau bau kemenyan, bau minyak sholat itu tanda kedatangan sesosok leluhur atau karuhun kita masing-masing. Oke, kita lanjut ke cerita. Nah, yang pernah dengar suara bebek kalau di tengah malam, itu artinya ada sesosok di sekitaran kita. Kalau suara bebek itu berarti adanya sesosok pocong yang sedang mengintai kita. Balik ke cerita. Dengar gak? Iya dengar. Udah cuekin aja. Dicuekin. Wah, ngikutin terus. Jadi Angling dan Dharma ini bisa melihat yang sosok gaib dan sangat peka dengan hal gaib. Tibalah di rumah warga di sebelah bengkel.
sambil nunggu motor yang sedang ditambal. Lalu numpang rebahan dan tak terasa ketiduran. Pas sedang tidur, Angling diganggu lagi oleh sosok pocong itu. Di dalam tidurnya, pocong itu meminta terbangunlah Angling dari tidurnya sambil kebingungan. Pocong itu minta disempurnakan. Waduh, sempurnain dalam hal apa? Gak tahu, minta disempurnakan aja. Tak lama kemudian, pemilik rumah itu keluar. Ada orang. Numpang rebahan ya, Pak? Iya, silakan. Dari mana mau kemana ini? Dari Tangerang, Pak. Mau ziarah ke Gunung Karang, Pak. Pak, di sekitaran sini ada yang melihara bebek. Gak ada. Memang kenapa? Gak apa-apa. Iya, Pak. Apakah di sini ada orang yang mati penasaran? Kamu didatangi? Iya, Pak. Dia minta disempurnakan. Emang dia matinya kenapa ya? Kalau itu, kita harus minta izin kepada keluarganya dulu. Orang itu mati karena sakit. Setelah mendengar penjelasan dari orang tua tersebut, Angling dan Dharma saling menatap. Suasana menjadi hening dan sunyi. Hanya suara angin dan jangkrik yang terdengar di kala itu. Motor udah beres, ayo lanjutin perjalanan. Ya udah, ayo. Berpamitanlah dengan orang tua itu. Pak, saya mau melanjutkan perjalanan lagi. Terima kasih sudah mengizinkan saya dan teman saya beristirahat di rumah Bapak. Iya, sama-sama. Hati-hati ya di perjalanan. Dilanjutkanlah perjalanan menuju Gunung Karang. Nah, pas sudah sampai di gerbang pintu Gunung Karang, dilanjutkan dengan berjalan kaki. Pas lagi berjalan santai, dikagetkanlah dengan sesosok macan putih besar. Namun Angling dan Dharma tetap melanjutkan perjalanan sambil berkata, saya ingin berziarah ke atas. Pas Dharma berkata itu, macan itu langsung hilang seketika. Dirasa sudah tidak ada gangguan. Dilanjutkanlah perjalanan menuju makam keramat. Setelah lelah perjalanan yang panjang, sampailah di makam keramat Tubagus Ki Jagaraksa Panohokan. Ziarah selesai dan mereka melanjutkan untuk pulang tanpa ada hambatan dan perjalanan aman terkendali. Sampailah mereka ke rumahnya masing-masing dan alhamdulillah cerita pun selesai. Oke, gimana tuh ceritanya? Jadi kita kalau ingin berpergian harus jaga sikap, dan dengan yang pocong yang mengganggu dan minta disempurnakan, karena penduduk pun tidak ingin mengambil resiko karena harus izin kepada keluarganya untuk disempurnakan. Maka dari itu, entah bagaimana kelanjutannya si pocong yang minta disempurnakan itu. Oke, cukup sekian. Jangan lupa bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan bagikan kepada sosmed kalian semua. Saya Cakra Alam di channel Barimin Story. Terima kasih. Salam misteri dari Barimin Story. Sampai jumpa.